Halo sahabat-sahabat Pi Network, ya, pioners-pioners semuanya yang saya kasihi dan saya hormati, ya. Wah, Bang Dema seperti apa namanya, berkata-kata sambutan saja, ya. Tapi nggak apa-apa lah, ya. Eh, kita harus kompak, ya, khususnya rekan-rekan pioners, ya. Bergandeng tangan seperti ada satu lagu, ya. Ada teman yang minta request, ya. Saya nyanyi dulu di awal lah, ya. Ini harus tem ya gitar supaya enak kedengarannya. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Lupa-lupa ya. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Ya cukup sampai di situ ya. Jadi kita kompak sebagai pioner, kita bergandengan tangan mengerahkan tujuan kita yang sama, ya. Bagi teman-teman yang suka mining, kita sama-sama. Saya akan melanjutkan ya video saya yang tadi sebelum ini karena terpotong ya. Bagaimana saya punya keyakinan ya, ini keyakinan saya. Kalau mau ikut ya silahkan, kalau tidak juga ya. Ini bukan sebuah satu yang bersifat informasi resmi ya. Tapi setiap kita berhak punya keyakinan dan prediksi analisa. Kenapa koin Pi itu akan bermahal, bernilai ya. Gara-gara saya ingat di sebelah ya, jadi salah ngomong juga ya. Itu kalau memang pikiran kita itu terkontaminasi dengan mereka itu jadi salah, ya kan? Saya nyanyinya bagus, pasti dinilainya jelek. Saya ngomongnya positif, dinilainya nggak masuk akal, ya kan? Ya, saya kasih humor, bilangnya ODG, gitulah ya. Jadi yang mereka anggap baik itu ya, yang hal-hal yang tidak baik menurut kita. Kalau saya nyanyi kan bagus loh ya. Sepanjang jalan kenangan, ya relatif lah ya, tapi kan nggak false ya. Tapi ini bisa dianggap tidak baik bagi mereka, karena yang mereka anggap baik itu ketika ngorok pun mereka false, itu baru mereka anggap baik. Ngoroknya false, itu baru dibilang top nih, top. Iya. Dan ada lagu cocok buat mereka lah ya. Ya sama juga sepanjang jalan, tapi dia kurang lebih begini liriknya. Sepanjang jalan kenangan kami bergandeng bibir. Sepanjang jalan kenangan kami selalu bergandeng bibir. Ya. Apa maksudnya Bang Dema? Lo kok bergandeng bibir? Ya, mereka kompak ya. Ya kompak nyinyi gitu ya. Puas kamu, ya puas kamu, puas. Hah? Nah, teman-teman, ada beberapa alasan ya. Kenapa kasihan sekali mereka. Aduh. Alasan kenapa itu akan bernilai yang tadi saya sampaikan adalah bahwa sebelum memasuki 2024 teman-teman ya, tahun 2022 ya kalau tidak salah ya, atau 2023 ya, itu kan isu open mainnet saat itu. Nah sehingga ada beberapa bursa kripto yang melisting Pi Network dengan harga tinggi ya, sekitar jutaan. Nah, Nicholas tidak terpengaruh dengan itu. Kan bisa saja Nicholas bilang, wah ini kesempatan, ya kan? Mumpung sudah jutaan. Koin yang saya lihat ya, selama saya amati lah, koin-koin yang listing di bursa kripto itu atau pasar itu ya, atau dompet itu
Ya mulai dari kecil. Bahkan ETH, BNB, BTC itu dari nilai yang sangat rendah dulu. Nah, ini Pi Network udah viral di beberapa pasar kripto, itu langsung nilai tinggi. Tapi Nicholas tidak tertarik tuh, teman-teman. Kan bisa saja, oke lah, lepas aja. Tinggal kerjasama dengan bursa kripto kan. Nah, itu alasan yang pertama. Makanya saya bilang, Pi ini akan sangat bernilai. Ya, mungkin sebagian orang 4,7 M itu lebay banget. Iya, nggak ada masalah. Tetapi ya kan sakit semangat. Tetapi minimal itu menurut saya pasar-pasar yang telah mencoba listing pada saat itu di atasnya. Ya minimal sama lah. Bahkan CoinGecko ya, aplikasi CoinGecko terus merilis harga. Ya, per tiap jam, per hari harganya sekian. Dan itu rata-rata ratusan ribu loh. Itu saja ketika listing misalnya itu sudah bernilai luar biasa. Iya kan? Jadi keyakinan saya nggak masuk akal Pi itu listing dengan 0, sekian dolar. Nah, itu seperti itu, teman-teman. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah Nicholas, teman-teman, kalau teman lihat ya, di akun X daripada core team atau akun resmi dari Pi Network, Nicholas itu sahabat saya itu, ada kan orang bilang nih, kesempatan nih ya, hanya nonton iklan ya supaya Nicholas dan tim itu raya kaya. Ya, itu pandangan negatif orang di luar sana, ya kan? Yang tadi yang bergandengan bibir ya, sepanjang jalan kenangan bergandeng bibir, akacu, akacu, rasain lo, ya kan? Nah, itu pandangan mereka supaya memperkaya Nicholas katanya. Saya ketawa jahat dulu, kata orang-orang lain. Nggak tahu juga jahatnya dari mana. Nah, kalau memang Bang Nicholas ingin memperkaya diri, harusnya dia aktif dari Twitternya. Ini kan, ini foto jadulnya nih. Waktu masih dulu ya sering main sama-sama lah ya. Main-main bola di pinggir sungai gitu. Dia memilih jadi orang-orang hebat ya, saya milih jadi pelawak. Kita dulu sering main di ini loh ya. Enggak lah teman-temannya, jangan sampai ada yang bilang ini orang ho lagi ya. Jadi bedakan itu antara main serius ya, ada seriusnya. Nah, Bang Dema itu kalau saya menonton ya, seperti yang diwariskan oleh Manullah yang di sebelah, itu menyeramkan ya. Makanya itu yang masuk di channel saya juga ini, itu akibat dari apa yang diwarisi dari Manullah ya. Kita positif, dia negatif ya. Kita senyum ketawa ya tetap aja nggak nyambung, selalu tidak sesuai dengan konteksnya. Kenapa? Warisan. Nah, kita ini orang-orang yang positif, ada di dalam satu rule ya, rel visi yang sama, ya kan? Kalau lagu kita bergandeng tangan, berpelukan mesra, ya kan? Mereka juga punya bergandeng bibir. Ngeri. Saya lihat-lihat kok ini videonya Bang Dema nih, saya ketawa sendiri juga ya. Jadi saya sangat senang ketika rekan-rekan Piones bisa ketawa lah, karena ulah dari mereka itu yang bergandengan bibir itu ya, artinya nyanyi terus sepanjang masa kan. Tidak berhenti ya, selalu membayangi kita ya. Jadi kita tuh berjalan lalu selalu membayangi kita. Jangan lihat ya, cukup jadi hiburan para pionir aja, ya kan? Nah, kemudian di apa namanya ya, dibuat adonan oleh Bang Dema, ya kan? Nah, lo
Oke ya teman-teman ya, ini video terakhir saya. Jadi kalau memang core team ingin memperkaya diri atau Bang Nicholas, ya aktif dong dari Twitternya kan. Twitter itu dimonet juga. Tapi kan di aplikasi itu ada pilihan. Kamu mau aktifkan iklan atau tidak, dan itu untuk perawatan aplikasi murni. Jadi Bang Nicholas punya tujuan visi ke depan. Visi ke depan ini, model ini juga menggambarkan visi tajam, ya kan, ke depan. Visi tajam ke depan. Ya, gitu ya. Jadi makanya ini harus tetap tajam sekaligus menanduk yang dari sebelah kalau macam-macam kan. Acau, acau, ini pasti kena. Jadi visi itu tajam terus, jalan terus, ya. Oke ya teman-teman ya, itu analisa Bang Dema kenapa Pai akan bernilai. Ya, mungkin ada orang yang tidak percaya apa yang saya ngomongkan karena melihat gaya-gaya saya. Mereka tuh nggak melihat pesan saya yang sebenarnya. Mereka hanya lihat yang jelek-jeleknya aja, ya kan? Wajah saya yang bagaimana gitu ya. Itu yang mereka lihat karena mereka nggak mampu melihat suatu hal yang baik, ya. Karena apa tadi? Mereka selalu bergandeng bibir, gitu loh ya. Oke ya teman-teman ya, saya rasa cukup untuk hari ini. Sampai ketemu besok. Bagi teman-teman yang mau mining di beberapa aplikasi, tinggal lihat di deskripsi video Bang Dema, ada beberapa. Saya baru menemukan lagi koin hari ini ya, gratisan aja lah teman-teman, sambil menabung-nabung koin gitu loh. Karena ada sebuah pengalaman dalam hidup saya. Kenapa saya lakukan ini? Karena zamannya, eranya ya, era web 3. Saya merasakan web 2 ya. Artinya saya sudah bisa merasakan. Maka saya bergerak menuju ke web 3 karena saya orang yang mau belajar. Nah, sekitar puluhan tahun yang lalu lah ya. Saya belum lahir. Papa saya masih muda saat itu ya, cakep lah ya kayak Bang Dema kan. Main-main ya teman-teman ya. Masih muda saat itu. Di tempat saya sekarang ini, di wilayah saya sekarang ini ya, kota, ya boleh dibilang kota besar lah ya, termasuk kota besar di Indonesia. Papa saya sempat ngajar, dia cerita ke saya, dia sempat ngajar. Dulu masih pakai istilah SR ya teman-teman. Kalau mungkin orang-orang dulu tahun papa saya itu lahir sekitaran tahun 37. Jadi sekitar ya, orang-orang dulu pasti tahu lah namanya SR, Sekolah Rakyat. Kemudian dia ngajar. Dan tempat saya ini masih sepi, dia ngajar di situ. Apa yang saya ingin bagikan? Saya berpikir loh, kenapa papa saya dulu tidak membeli sebuah lokasi, masih murah pasti saat itu. Kemudian dia seorang guru, uang ada, mungkin 0, sekian rupiah saat itu, tanah berapa kapling itu masih bisa dibeli. Berapa puluh tahun kemudian saya ada di kota ini, tidak ada tanah, kemudian saya berusaha sendiri untuk membeli, ya, membeli tanah, beli rumah, semua dari nol. Inilah yang saya tidak ingin itu terjadi kepada generasi saya berikutnya. Kalau mungkin dulu kan